Kadang Allah menjauhkan kita dari satu dosa, bukan dengan cara yang kita pikirkan. Kita selalu bayangin hidayah itu datang dengan lembut, penuh kenyamanan, atau berupa perasaan tentram, padahal ada kalanya hidayah justru datang dalam bentuk kehilangan. Termasuk ketika Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang hobi banget nyambung-nyambungin omongan orang lain. Bukan karena kamu lebih suci, tapi karena Allah tahu, kalau kamu tetap berada di lingkaran itu, kamu bakal ikut tenggelam. Teman yang suka nyambungin omongan itu bukan sekadar bawel. Mereka punya hobi menyusun potongan cerita jadi drama berdurasi panjang, lengkap dengan bumbu-bumbu yang bahkan nggak pernah ada. Dan masalahnya, kalau kamu sering duduk bersama mereka, kamu bakal pelan-pelan menikmati racun itu tanpa sadar. Gibah itu memang begitu. Awalnya cuma ngasih tahu kok, lama-lama jadi candu. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa dijauhkan dari teman seperti itu, entah mulai nggak nyambung, entah hubungan renggang, atau entah kamu tiba-tiba malas ikut tongkrongan mereka, jangan buru-buru sedih. Bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan, bukan dari manusia tapi dari Allah yang sayang sama kamu. Allah tahu kalau karakter manusia itu gampang terbawa suasana. Kita bisa saja punya niat baik, tapi kalau lingkungannya rusak, hati kita ikut keropos. Dan Allah nggak mau kamu punya hati yang keropos. Makanya, beberapa pintu pertemanan itu ditutup rapat, meskipun kamu merasa hilang hiburan. Padahal itu bukan hiburan, itu perangkap. Yang paling bahaya dari teman yang suka nyambungin omongan orang adalah mereka bisa membuatmu merasa wajar membicarakan aib orang lain. Mereka bisa bikin gibah terdengar seperti diskusi penting, padahal sejatinya cuma tumpukan prasangka dan asumsi. Dan kamu tahu apa yang lebih bahaya? Kita sering nggak sadar kalau kita sudah ikut ambil bagian. Kita hidup di zaman di mana aib orang jadi bahan konten, bahan tawa, bahkan bahan bonding. Dan tanpa sadar, kita ikut terbawa arus itu. Ketika kamu mulai merasa nggak nyaman berada di tengah orang yang suka begini, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup itu biasanya dijaga langsung oleh Allah. Ada masa ketika kamu merasa kehilangan teman, padahal sebenarnya kamu sedang menemukan dirimu sendiri. Kamu mulai sadar kalau ketenangan nggak ditemukan dalam obrolan yang penuh tuduhan. Kamu mulai sadar kalau kamu lebih suka diam dibanding mendengarkan cerita yang nggak pernah jelas asal-usulnya. Itu bukan perubahan kecil, itu proses besar. Dan yang jarang kita pahami adalah proses menjauh dari lingkungan toksik itu memang nggak nyaman. Kamu mungkin merasa sepi, kamu mungkin merasa nggak dianggap. Tapi percayalah, sepi yang Allah kasih itu jauh lebih aman daripada ramai yang penuh dosa. Allah menjauhkanmu dari teman yang suka nyambung-nyambungin omongan bukan cuma untuk menyelamatkan lisanmu, tapi juga hatimu. Karena gibah itu bukan sekadar kata-kata, itu meninggalkan noda. Noda yang kalau tidak dibersihkan, lama-lama jadi kerak. Dan lucunya, ketika kamu mulai menjaga lisan, kamu mulai melihat dunia lebih jernih. Kamu jadi sadar kalau banyak keributan itu sebenarnya cuma salah paham yang dibesar-besarkan. Banyak permusuhan bermula dari orang-orang yang hobi menyambung cerita yang bahkan bukan urusannya. Allah menjauhkanmu karena Dia tahu kamu punya masa depan yang lebih bersih. Kamu punya potensi menjadi seseorang yang lebih bijak. Dan orang yang bijak itu nggak akan betah berada di tengah perbincangan yang hanya menumpuk dosa tanpa manfaat. Mungkin kamu dulu sering heran, kenapa ya aku makin nggak cocok sama beberapa teman? Sekarang kamu tahu jawabannya, karena Allah sedang mendidikmu, sedang memisahkanmu dari racun yang dibungkus tawa, sedang membangun versi dirimu yang lebih hati-hati, lebih dalam, lebih dewasa dalam cara melihat dunia. Dan kalau hari ini kamu merasa sendiri karena nggak punya teman ngobrol seramai dulu, jangan risau. Ketahuilah, Allah sering mengosongkan lingkaranmu terlebih dahulu sebelum mengisinya dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Mereka yang bahasanya ringan, bersih, dan nggak merusak hati. Pada akhirnya, dijauhkan dari teman yang suka nyambungin omongan orang, itu bukan kerugian tapi perlindungan. Bukan kehilangan, tapi pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan kamu akan menyadari suatu hari nanti bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling besar adalah ketika Dia menutup aksesmu
pada dosa yang kamu bahkan enggak sadar sedang kamu dekati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu di dunia ini selalu mengarah kembali kepada Allah